Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalun musamman 'indahu summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul mubin. Ikhwanu fillah, azani Allah wa iyyakum. Pertama dan utama, mari kita senantiasa menjadikan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala nikmat-Nya, telah memberikan segala apa yang kita butuhkan ketika di dunia. Maka dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan segala keadaan, mengizinkan kita menikmati bagaimana nikmatnya Islam, menikmati bagaimana nikmatnya iman, dan bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini hingga waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang untuk mengusahakan bagaimana berdirinya agama Islam, yang telah berjuang dengan harta jiwa, sehingga dengan segala pengorbanan tersebut Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau sehingga menjadikan beliau sebagai orang yang terpilih di antara orang yang terpilih, dan kita sebagai umat-umat yang terbaik di antara umat-umat yang terbaik. Ikhwanu fillah, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, pada sejatinya ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menerima agama Islam sebagai agama kita, maka Allah Subhanahu wa taala membagi kita menjadi 3 golongan. Di mana Allah Subhanahu wa taala membagi kita menjadi 3 golongan berdasarkan bagaimana cara kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana cara kita untuk senantiasa taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan 3 pembagian tersebut Allah Subhanahu wa taala agar kita merenungi di mana posisi kita dan bagaimana keadaan kita, sehingga dengan kedepannya semoga kita kelak bisa berubah menjadi lebih baik, dan semoga kedepannya kita bisa merubah diri kita, memperbaiki diri kita, sehingga kita bisa menjadi golongan yang terbaik di antara golongan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwanu fillah, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Maka kami wariskan kitab itu, yaitu Al-Qur'an, beserta agama Islam yang kita pakai, seperti agama Islam yang kita bawa, yang kita lakukan ajarannya, dan itu diwariskan sejak zamannya Nabi Adam hingga Nabi terakhir, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita adalah umat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai orang-orang yang mewarisi kitab, mewarisi Al-Qur'anul Karim. Bagaimana cara kita menyikapi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun bagaimana cara kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita sebagai orang yang dzalimun li nafsihi, sebagai orang yang mendolimi dirinya sendiri. Artinya, ikhwanu fillah, azani Allah wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya golongan yang pertama bagaimana cara ia menyikapi agama Islam adalah mereka yang dzalimun li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri. Maksudnya adalah mereka yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan segala perintahnya, baik ibadah yang wajib seperti sholat,
zakat, puasa Ramadan maupun ibadah-ibadah yang sunnah seperti puasa Senin Kamis, sholat duha dan segala ibadah lainnya, akan tapi dia mendolimi dirinya sendiri dengan juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menyebutnya sebagai zalimul nafsi, karena mereka taat, mereka beribadah, mereka berbuat kebaikan, tapi mereka mengurangi amalan-amalan kita dengan kemaksiatan mereka. Mereka menjadikan amalan mereka sia-sia karena banyaknya dosa, karena banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui daripada diri kita masing-masing. Mengetahui betapa besar kelemahan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu yang baik, membukakan pintu jalan yang keluar kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bukakan pintu ampunan selebar-lebarnya bagi kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalaulah hambaku datang kepadaku dengan dosa sebanyak buih di lautan, maka akan aku beri ampunan sebesar itu pula. Dan apabila hambaku datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, maka akan aku berikan ampunanku sebesar bumi itu pula. Ikhwanu fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Maka begitu besar ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah bentuk rahmat kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kelemahan kita, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bukakan pintu ampunan kepada kita, karena kita yang tidak bisa istiqomah, karena kita yang tidak bisa terus-terus untuk bertakwa, beriman, maupun kita terus-menerus untuk melakukan ibadah amalan soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala maktubkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukankah kita orang Islam sudah berada di jalan yang lurus, jalan yang Islam? Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta yang namanya istiqomahan. Kita meminta jalan yang lurus bukan berarti kita tidak jalan yang lurus, akan tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa senantiasa di jalan yang lurus, yaitu dinul Islam, agama Islam. Sehingga dengan doa tersebut kita bisa senantiasa istiqomah di jalannya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ikhwanu fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Maka setelah golongan yang pertama zalimul nafsi, yang dimana dia bermaksiat, dia juga bertakwa, dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang golongan yang kedua Allah sebutkan sebagai sabiqum bil khairat, di mana golongan ini adalah perlawanan, adalah kelainan, perlawanan yang sebalik dengan yang pertama. Pada Al-Quranul Karim Allah sebutkan golongan ini adalah golongan yang ketiga, bukan golongan yang kedua. Tapi para ulama sering menyebutkannya dalam golongan yang kedua, karena para ulama ingin membandingkan golongan yang pertama dengan golongan yang ketiga. Di Quran Allah sebutkan zalimul nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'nillah. Tapi para ulama sering menjelaskan kepada kita bahwasanya para ulama menjelaskan dengan mengurutkan yang pertama zalimul nafsi, kemudian dengan sabiqun bil khairati bi'nillah, agar kita bisa membandingkan bagaimana golongan yang terburuk, golongan yang terendah dengan golongan yang paling tinggi sisinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kami membahas langsung yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat bi'idznillah, adalah mereka yang senantiasa berlomba-lomba dengan kebaikan. Mereka mengisi kehidupan kita dengan amalan soleh yang baik maupun baik berupa yang wajib maupun yang sunnah. Mereka selalu berlomba-lomba mengisi waktu mereka dengan berbuat baik, dengan amalan soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlawanan daripada golongan yang pertama. Maka ini menjadi perbandingan, di manakah posisi kita? Apakah kita di posisi yang pertama sebagai orang yang zalimul nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, dia taat tapi dia juga bermaksiat, atau kita sebagai orang-orang yang sabiqum bil khairati bi'idznillah, adalah orang-orang yang senantiasa menambah terus kebaikannya, menambah terus amalan solehnya? Atau mungkin kita berada di tengah-tengah di antara keduanya,
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam golongan yang kedua, yaitu golongan muqtasid. Muqtasid yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan bukan masalah seimbang, tapi adalah mereka yang senantiasa beribadah, tapi hanya beribadah dengan hal yang tertentu doang. Dia sholat, dia menjalankan sholat, dia zakat, dia menjalankan zakat, tapi dia tidak menambahkan dengan masalah-masalah ibadah yang baik, yang sunnah pada khususnya. Dan kebanyakan kepada kita renungi diri kita masing-masing, bahwasanya kita adalah orang-orang yang kebanyakan menduduki posisi dhalimul nafsi, adalah golongan orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Bahkan kita tidak bisa mencapai derajat muqtasid, kita tidak bisa mencapai derajat bahkan derajat sabiqum bil khairati biidznillah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala selalu jelaskan kepada kita bahwasanya begitu besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga pintu ampunan terbesar selebar-lebarnya, terbuka selebar-lebarnya bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala suka menyukai hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah azan ya Allah wa yakum, maka tidak bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini kecuali kami mengingatkan kepada diri kami pribadi pada khususnya dan kepada seluruh pendengar pada umumnya, bahwasanya marilah kita merenungi diri kita masing-masing. Sebenarnya di manakah posisi kita? Apakah kita di posisi seorang yang dhalimul nafsi, ataukah di posisi muqtasid, ataukah golongan orang-orang yang sabiqum bil khairati biidznillah? Maka dengan kita merenungi posisi kita, maka senantiasa akan muncul yang namanya jazbah dalam diri kita, akan muncul dalam masalah semangat dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala kelak senantiasa memperbaiki diri kita, menjadikan kita sebagai orang dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.